Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah orang tua dari Ibu Ita yaitu Ibu Rohana. Bapak-bapak, Ibu, mari kita sama-sama ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesempatan biar kita dapat hadir di rumah duka di rumah Pak RT 02 dalam rangka takziah. Selawat dan salam sampai juga kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang takziah yang dimuliakan Allah, untuk mengawal acara ini akan dibacakan surat kepada Ustaz Azam. Silakan untuk bacakan surat Al-Qurannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم
وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang takziah yang dimuliakan Allah. Demikianlah tadi bacaan suci Al-Quran yang disampaikan Ustaz Azam. Dan selanjutnya kita minta kepada tuan rumah Ahli Bait untuk menyampaikan sambutannya. Tuan rumah kuliah. Kuliah. Kami ralat karena susun acaranya tidak ada, maka diulang kembali. Kami minta kepada Ketua Komisi Sosial Kematian RW untuk menyampaikan kata sambutan kepada Pak Astir Hasan, dipersilakan. Barat jaga. Di sate Pak. Pas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz kita yang akan berikan pelajaran atau tausiah kita pada malam hari ini. Beliau Ustadz Jabardi, alhamdulillah sudah bersama kita. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua RW atau yang mewakili. Secara pribadi beliau tidak bisa hadir menghubungi kami tadi dalam kemalahan. Ada keluarga yang meninggal di pesisir, termasuk sekretaris juga dalam rangka mengantar, karena kemalangan ada orang Semando yang meninggal diantar ke kampung tadi. Kemudian yang kami hormati Bapak RT CRW 06, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Allah sidang takziah yang kami hormati, teristimewa Ahlul Bait, Ibu Ita beserta keluarga, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, ucapan puji dan syukur kita selalu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala
yang senantiasa memberikan berkah, nikmat dan rahmatnya untuk kita. Di antaranya malam ini dengan nikmat sehat dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita telah bisa hadir, memenuhi undangan, memperlihatkan hati yang sabak, muka yang jernih kepada orang yang berduka, Bu Ita beserta keluarga, yang mungkin secara perorangan kita pada hari H itu tidak bisa hadir. Kemudian kita dapatkan informasi ada di antara kita yang bisa menghadiri dan mengantarkan sampai ke kampung halaman. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang bisa hadir memperlihatkan atau bersama dengan Bu Ita menyelenggarakan jenazah ibunda tercintanya. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, kehadiran kita pada malam hari ini seperti yang kami sampaikan tadi merupakan bagian dari keluarga besar. Fungsi kematian, Pilaku dan Pagang dan sekitarnya menyampaikan duka cita yang dalam atas kepergian ibunda tercinta dari Bu Ita, mertua dari Pak Arman, Pak RT 02. Bagi kita banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran dari ini. Pertama, kita menyatakan bahwa janji Allah itu benar adanya, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian. Apakah menunggu tua dulu? Tidak. Kadang-kadang apakah sakit juga akan menjadi penyebab untuk kematian itu? Tidak selalu. Contoh tadi kami ditelepon oleh Pak RW, Rangsumado beliau yang meninggal itu masih bersama-sama dengan teman-temannya di kedai bilangnya. Masih bagalak-galak juga apa-apa. Tersesak kalau kang sebentar. Minta apa? Sudah telah berubah saja. Jadi artinya apa? Tidak selalu kematian yang menandai tidak selalu sakit itu menandai kematian. Jadi untuk itu mungkin pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya dengan kondisi kita yang ada sekarang ini, yang penting itu adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Iya betul Ustaz. Nanti beliau sampaikan dalam pengajian beliau nanti. Itu yang bisa kita ambil apanya. Kemudian Bapak, Ibu-ibu, para hamba Allah sidang takziah yang kami hormati. Menyangkut dengan kegiatan kongsi kematian kita. Untuk ini sebagai legalitas formalnya kami yang ditunjuk katanya PAW ini. Baru seminggu ini surat yang menyatakan kami untuk dijadikan untuk pengganti atar waktu itu. Tapi itu tidak kita jadikan apa. Yang jelas kebersamaan kita yang sudah terbangun selama ini akan selalu kita perkuat untuk itu. Untuk organisasi kita mungkin akan ada rapat nanti, kita evaluasi tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita. Yang perlu kita sempurnakan, yang belum terakomodir dalam apa nanti kita apakan. Di antaranya mungkin barangkali kami melihat kemarin ada rancangan atau yang sudah anggaran dasar anggaran rumah tangga yang lama, kita hanya fokus kepada kematian. Kalau kongsi kita hanya fokus kepada kematian, ya seperti inilah. Ada dulu kematian, baru kita adakan seperti ini. Tapi hanya dengan merubah redaksi saja, kongsi sosial dan kematian, beda penting. Lah masuk unsur lain. Tapi kalau kongsi sosial kematian, fokus kita kepada kematian. Jadi kalau nanti kita ada perubahan pada anggaran dasar kita, kongsi sosial dan kematian, maka segala permasalahan sosial akan menjadi juga bagian dari kita. Apakah itu bencana atau masalah sosial lainnya, bisa kita menjadikan ini bagian dari kegiatan kita. Itu diantaranya.
Kemudian hak dan kewajiban lain mungkin ada evaluasi yang kita untuk laksanakan dalam waktu dekat ini. Kemudian lagi atribut, ada juga perlu atributnya. Kalau umpamanya kita dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang kita katakan tadi, seperti inilah kaidah kita. Tapi kalau andaikan nanti kita sepakati nanti kita punya atribut khusus, minimal rompi yang menandai itu organisasi. Melihat itu orang kongsi kematian kemana tuh. Kalau umpamanya kita keluar dari tempat kita dengan atribut rompi yang kita apakan tadi dengan logo KSKP, kongsi sosial kematian perilaku, paham? Itu akan dapat pula apakah nanti ibu-ibu tidak pula masalah. Iya dalam keadaan itu kan saya rompi di luarnya. Nanti kita bicarakan dalam rapat. Itu beberapa hal yang nanti ke depan. Kemudian yang lain umpamanya yang permasalahan lalu yang belum terselesaikan oleh kita, yaitu dengan rencana adanya kongsi kita punya makam umum. Kita belum evaluasi kekuatan dana kita seperti apa sekarang ini. Nanti kita belum Bu Penny ini menjadi apa nanti semua berapa kekuatan dana oleh kita dan seperti apa pula nanti dana itu bisa lebih kita apakan nanti. Jadi untuk yang demikian nanti kita coba secara bersama-sama pelan-pelan, tapi jelas langkah ke arah mana fungsi ini kita bawa dan itu memberikan manfaat kepada kita nanti secara anggota secara bersama. Termasuk kekuatan jumlah kita. Jumlah anggota intinya berapa, kemudian penyertanya berapa, itu yang menjadi apa nanti. Tidak ada dan tidak kita inginkan nanti ada hak-hak anggota yang tidak terapakan oleh kita, terbayarkan oleh kita. Termasuk sebaliknya untuk itu kewajiban dari anggota. Sudah jelas ya, berarti kita dapat kabar duka lagi. Ada saudara kita yang hari ini dipanggil meninggal. Kita ucapkan kita ucapkan duka yang dalam. Semoga almarhum atau almarhumah yang dibawakan tadi dilancarkan urusannya, urusan akhiratnya, dimudahkan urusan akhiratnya, dan mendapat tempatnya sebaiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu para hamba Allah, sidang takziah yang kami hormati, itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Nanti kalau ada hal-hal yang informasi-informasi untuk perbaikan, untuk pembangunan dari kongsi kita ini ke depannya, dengan segala senang hati kami sangat menunggu saran dan usulnya, termasuk kritikan-kritikan membangun yang nanti kita laksanakan di periode selanjutnya. Itu saja, terlebih dan terkurang dalam penyampaian ini mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sidang takziah yang
dimuliakan Allah. Demikianlah tadi penyampaian kata-kata dari Ketua Komisi Sosial Kematian RW 6. Dan lanjut kita minta kepada Ustadz kita, Ustadz Jabadi, untuk memberikan tausiahnya. Pada beliau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainama takunu yudrilkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Sadaqallahul azim. Yang sama kita hormati Bapak Ketua RW ataupun yang mewakili, yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak Ketua RT di dalam RW 6, yang sama-sama kita muliakan nenek mama alim ulama cadik pandai dalam nagari, kapai tapek batanyo kapulang tapek babarito. Dan yang sama-sama kita muliakan ahli bait yang pada malam hari ini kita berkunjung ke rumah duka dalam rangka memperlihatkan natina sadih mukonan sabak bahwasanya saudara kita ini, ibu, nenek ataupun saudari kita baru ditimpa musibah. Semoga almarhumah yang telah mendului kita bacakan Al-Fatihah dalam kesempatan ini. Kok angek didinginkan, kok sampai dilapangkan. Untuk itu Allah menerima hendaknya seluruh amal ibadah beliau dan menghapuskan segala dosa-dosa beliau. Al-Fatihah. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu dan bapak-bapak, berbicara kita masalah meninggal, maut ataupun mati, itu adalah jalan raya. Artinya apa? Semua orang akan lewat di sana. Cuman adonan dulu, adonan kemudian. Tapi bagaimana? Pasti Al-Quran mengatakan kullu nafsin saikatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian, apapun makhluknya. Berbicara kita lagi masalah mati, Al-Quran mengatakan di dalam mukadimah kita tadi, di mana saja kita berada, ainama takunu,
Di mana saja kita berada, maut pasti mengintai kita. Kendati pun kita berada di gunung yang tinggi lagi kokoh. Artinya, kemana kita pergi, maut dan kematian itu membuntuti kita. Dan tidak bisa lari kita dari kematian ini. Dan tidak bisa lari kita dari musibah ini. Dapat kita rasakan ibu dan bapak-bapak jamaah takziah hamba Allah yang dimuliakan. Dulu digembar-gemburkan bahwasanya tsunami akan datang. Kata pemerintah kota, kosongkan daerah pinggir pantai. Berlarilah ke Buki. Berlari ke Buki-Buki itu, Bo. Tahu so, Ambo? Dulu Ambo tinggal di Purui, di Jalan Juanda. Tapi Lawi lebih kurang 2 meter. Wah, kuyut tiba tsunami ke Pradayo mah tuh. Nah, tinggal kalian yang mudo-mudo kan di tapi Lawi ko. Di Juanda ko anak-anak nang kancang larinya. Ambo daerah tua bansuan suala pindah ke tepi Buki. Nggak bisa lari hari ini. Buki itu dah longsor kamawa kalari lagi. Kece anak ambolai, jangan apa di situ dia tinggal soleh pak, apa di Seteba tinggal deh. Sebuah rumah ambo di Jalan Tanah Datar ada dekat puskesmas. Kiro jambatan Seteba tu 8 murid lagi. Latak ganang lah Seteba tu saja namanya siap menerima banjir. Akmal lagi. Memang benar kata Al-Quran, setiap yang bernyawa itu mati. Walikulli ummatin, setiap umat itu mempunyai waktu saat. Apabila ajalnya sampai, faiza ajalu, sedetik tidak bisa dikurangi, sedetik tidak bisa ditambah. Kok aja sudah tiba. Kok berjalan lah sampai ke Bate, balaya lah sampai ke pulau. Namu tak namu, suka tak suka. Benar apa yang dikatakan Bapak Kongsi kematian kita tadi, sakit bukanlah menyebabnya mati. Ya, kata orang bijak di Minangkabau, sebelum ajal bapantang mati. Saya baca cerita, Pak. Satu keluarga, istri, anak, berangkat dari Itali menuju Inggris. Kata pilot, pesawat kita dalam keadaan bahaya. Disampaikan kepada penumpang. 3 orang tadi berkata, bagaimana kita? Anak kita umur 9 tahun. Kita telah berumur 40 di atas. Diberitakan lagi, pesawat sudah mesin yang kedua. Kita dalam keadaan bahaya. Pasanglah pengaman dan segala macamnya. Oleh yang berkeluarga tadi, anak kita baru umur 9 tahun. Masih panjang dunia ditempuhnya lagi. Kita telah umur di atas 40 tahun. Bagaimana? Kita tobrak pintu darurat. Dilemparkan anak keluar. Dengan memakai pengaman ya Pak ya? Parasut. Melayang-layang, anak baru terloncat keluar. Pesawat meletus. Semua penumpang innalillah wa inna ilaihi raji'un. Anak melayang-layang Pak. Sebelum ajal berpantang mati,
tersangkutlah di pohon yang besar. Kalau 9 tahun itulah belajar dia itu. Dibuka baju, diambilnya ranting. Ada bitu-bituan bajunya ketek. Dia ranting kayu itu. Nampaklah dek helikopter yang mencari para korban pesawat. Yang mati itu tidak bisa dilakukan. Sebelum ajal tidak akan mati. Ambo patang pak diri ambo sendirilah mati ambo cemoli. Sehingga lemo anak-anak mo kemari lagi yang sado. Tapi di orang rumah ambo lele nya dikumpul anak-anak tu lele pidatonya. Akalah nampak di kalian tuh saki ayah asian ma behen. Ama ibu untuk itu nang babini lah. Nang balaki lah. Nggak ada orang lain kemaben awak. Contohnya apa? Ibu namaben. Itu katanya. Kerja ambo akulah terakhir. Tapi sebelum ajal berpantang mati. Beliau ibu almarhumah berumur lebih kurang 90 tahun. Alhamdulillah. Kalaulah kita mati, ada pemio dalam masyarakat kita, selesailah, habis seluruhnya. Tidak, perjalanan masih panjang. Kita menuju kampung akhirat yang paling lama, yang dinamakan adalah alam barzakh. Pembatas alam dunia dengan alam akhirat. Di sana kita. Ngapain kita di sana? Di dalam hadis Rasulullah SAW, 7 langkah orang yang hidup pulang meninggalkan kuburan. 7 langkah mana-mana ada apa? Yang mau ke Pagatu masih terdengar awak tapak terumpah orang meninggal awak. Izin Allah kita disadarkan. Orang mendekat. Dicarilah Pak tersinta buah baju. Ayah dah do buah baju ini. Ayalah mati ini. Siapa takkan dulu? Kalau nama meninggal nak punya suami nama meninggal tak kena istri. Yola jando istri kamu. Ko istri nama meninggal tak kena suami. Yola jando suamimu baru tak kena anak. Untuk itu keluarga jangan cepat-cepat tinggalkan kuburan. Antarkan doa mereka. Mereka sangat ingin pertolongan dari kita. Tapi apa hendak dikata? Alam telah berbeda. Kemudian baru takkan utang. Desianutu. Kepatang ruko, pepelok lah utang dari toko pembangunan itu. Untuk itu ibu dan bapak-bapak kita yang hadir, segera selesaikan hutang oleh ahli bait. Kalau yang masih berhutang, tidak tahulah kita. Makanya disempatkan menuju perkuburan peristirahatan terakhir. Dimohonkan kepada jamaah. Kau utang katonan dan telolong. Utang ameh nama bilang. Kalau bisa dimaafkan, tolong dimaafkan. Kalau tidak, kami dari ahli waris bersedia membayar setelah selesai masa berduka 100 hari. Tuh, takana utang. Di kampung alam barzakh tersebut, ibu-ibu,
Untuk kita persiapkan, tidak lama berselang Bu, datanglah amal-amal ibadah yang kita laksanakan. Belum lagi malaikat mungkar dan nangkir. Yang pertama, datanglah ibadah amalan sholat kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu siapa? Kita berkata, kamu siapa? Kata amalan sholat, kok kamu lupa dengan saya? 5 kali sehari kita ketemu. Saya adalah amalan ibadah sholat saudara semasa di dunia. Apa jawab kita? Alhamdulillah. Yole makbul kironya amalan sholat amo. Konyola ibu membelahmu. Nyo duduk dekat kapal apa? Lah berdua tadi surang. Kini lah berdua. Nggak lama bersalam datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi. Kamu siapa? Kok lupa? Kita sekali 1 tahun menderita kelaparan. Saya adalah amal ibadah Ramadan. Amal ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah bagi yang puasa. Makanya ibu dan bapak sekarang bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bayar hutang puasa kita. Yang tinggal sebelum. Aduh, hutang puasa tinggal Pak. Bu. Ada jamaah yang bertanya, Pak, mungkin ya ada Pak, tapi lalu lupa bara jumlahnya. Apoleh Pak sampai mau mudonya di Marapulai. Semayang lah tinggal. Apoleh nak dapat tugas dia nak daro tu nama nabi nak daro tu pesumandan. Pesumandan kan dihormati dapat tugas tukang kipe kok mati listrik. Ngipe nak daro je Marapulai. Tinggal salat sahur. Sebab sudah subuh berangkat pai meet up. Cepat basuh lah waktu salat. Biar. Bila kena pasang dia. Tinggal cie. Kironya lek sedang berkatintiang. Tinggal asal orang sedang rame. Ini yang saya alami Bu, saya robek baju di dada. Apa gerangan kisahnya? Masjid muko dan belakang. Awak ustaz Bu, guru agama, tukang kipe, bagaimana capek kipenya. Belajar. Nih, awak permisi sebentar nih, sampai sholat nih, orang azan. Sebentar lu, adik sedang rami bersemayam dan perlu. Ini rambut. Ambo tunggu sebentar. Lah sudah orang azan sambil berangkat, balik kanan. Nih awak juga permisi jane. Aku kecil one tadi, aku kok maldinya wak babinantu ustaz wak. Adik tenang rami semayang dan pertalu. Kau berang-berang aja dia orang ke, jalan ke berang kawak. Tinggal sholat awak, ia dah ketibunya tu Bu. Tinggal Ramadan awak, ia dah ketibunya tu Bu. Untuk itu sempurnakanlah ibadah kita. Allah batigo di dalam kubur. Alun tibo malaikat mungkar dan nangkir. Ndaklah mau bersalam datang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang lagi. Kamu siapa? Kok lupa? Kemana kamu pergi? Saya ikut. Di mana kamu ulurkan tanganmu? Di mana sewaktu ada musibah, di batu busuk dan segala macamnya lubuk turun, kamu ikut serta.
mengulurkan tangan kepada saudara-saudaramu yang ditimpa musibah. Saya adalah amal ibadah magdah. Sedekah-sedekah yang kamu berikan. Bobot bayi ke tetangga. Itulah dia. Kecil orang nomor 3 tadi Pak. Saudara tidur saja. Siapa yang datang? Ini kami bertiga yang akan menghadapi. Baru malaikat mungkar dan nangkir tiba-tiba. Awas. Saya mau periksa itu. Umat manusia. Stop. Jangan diganggu, dia lagi istirahat. Pertanyaan ini kami. Saudara ini lihat. Ramadan ini lihat. Qablul minan nas ini dia. Awak lalu selepak bu. Sampai yauma yunfaku fi surri fatatuna afwaja. Pada hari ditiup sangkakala kedua, manusia bangkit dari kuburnya. Bagaikan rayap ataupun aneh-aneh. Lah tiba di pada masyarakat. Baralah menyewa di alam barzakh. Nabi Muhammad Pak lampai oleh abad dia pada masa ini masih di situ. Nenek-nenek dulu masih di pada masa. Jadi di dunia kau selantanya Pak. Mungkin agak lama almarhumah beliau yang meninggal 90 tahun lebih kurang. Kita ini belum ada yang hadir ini saya lihat ini belum ada yang 90 nih. Belum paling 80-an. Di alam barzakh ribuan tahun, abad menunggu kiamat datang. Berapa lamanya kita Pak mempersiapkan keselamatan kita di alam barzakh. Makanya di dalam fikih luah jangan tinggalkan doa Pak. Allahumma fidil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Jangan tinggalkan. Kenapa? Saudara kita di alam barzakh menunggu doa dari kita di dunia ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat barabui Pak. Barabui untuk kebaikannya. Satu orang tidak ikut berebut Pak dalam fikih. Kata teman-teman yang lain, loh kenapa kamu tidak ikut berebut? Nanti azab lagi. Waktu sholat azab lagi. Rebutlah ibadah. Apa kata orang tersebut? Saya tidak ikut merebut karena kiriman. Langsung. Tanpa ada gangguan. Siapa? Doa dari anak yang soleh. Jadi jangan beratkan hati kita Pak. Jangan sampai lupa kita Ibu. Kapan saja kita berdoa untuk ibu dan bapak kita. Sedang diazab, berhenti sejenak. Di dalam kisah dikatakan, kenapa saya tidak diazab? Yang biasanya saya diazab nih, waktu begini. Tapi apa kata malaikat? Doa dari anakmu datang. Untuk itu ibu dan bapak-bapak, jangan lupa kita mendoakan sahabat-sahabat kita, kaum muslimin kita, orang tua kita yang telah mendahului kita. Untuk itu apa yang perlu kita persiapkan? Berdasarkan ayat tadi, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Yang pertama, jangan tunda berbuat kebaikan. Sebab namanya mati, tidak tahu kita kapan datang. Ada yang sedang duduk-duduk, kata Pak Ketua kita tadi. Tidak nyangka kita. Teman saya sedang bawa mobil, berbaju seragam dengan istri mau pergi pesta. Di lampu merah berhenti karena lampu merah.
Habis lampu merah, ya 3 menit lah. Berapa itu lampu merahnya Pak Pol? Ya? Enggak, ya orang kek dah. Dek bini duduk di samping. Dah. Lai jauh. Apa nak ke jauh le mata lai jauh lah. Tanang sele. Sebab maut itu di mana saja datang. Waktunya datang. Yang sedetik tidak bisa ditambah, sedetik tidak bisa dikurangi. Untuk itu kata Imam Al-Ghazali, belum sempurna hidup seseorang kalau belum mati. Jadi mati kok menyempurnakan hidupku. Kata Imam Al-Ghazali. Untuk itu jangan takuti mati. Cuma mati ini kita pasti persiapkan. Kita baru takziah, kita dengar kabar duka. Ya, tak nanti Allah memanggil kita sampai di lokasi masing-masing. Janji kita sampai pulang. Jadi untuk itu sempurnakanlah amal ibadah kita selagi kesempatan ada. Sholatnya, puasanya masih sempat kita membayar ibadah puasa kita yang tinggal. Lebih utama lagi dibayar Senin dan Kamis, double ibadahnya. Sunatnya dapat, pembayarnya utangnya lunas. Apalagi waktu dulu Pak dikacak po dikacak bati awak sanu jenuh orang. Oh dah ada Pak. Ya, puasa besok ya. Ya kan? Jadi untuk itu ibu-ibu dalam kesempatan ini kita tidak usah kita takut mati. Mati itu adalah menyempurnakan kehidupan kita. Belum sempurna hidup seseorang kalau belum mati. Apanya gunanya hidup? Menunggu kematian. Itu kata Imam Al-Ghazali. Jadi alam kita dunia barzakh. Nanti pada mahsyar baru menuju surga dan neraka. Ada yang selamat menuju surga. Sampai dia di surga. Di surga ingat anak dan keluarga. Lai basrobo anak. Alhamdulillah John, kau anak nama si John ya. Lai basamu je mama di surga. Ayah mah. Ayah senjata pada masa dia tak serobok dia lama. Ayah kena raku ayam lama. Ayam kan payah menyuruh sholat tangga. Doa kita fit dunia wal akhirah. Dunia dan akhirat. Kenyataannya mari kita ibadah bersama. Ibunya taat, bapaknya taat, anaknya taat. Baru Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu nanti sampai di surga. Perjalanan masih panjang. Lamu azab di alam barzakh dibanding di dunia kehidupan. Terkecuali sesuai kata Nabi, kiamat itu tidak akan datang terkecuali di hari Jumat. Tuntung Jumat besok mati waktu ini kan sontak saya dalam barzakh. Baru sampai di padang mahsyar. Demikian saja ibu-ibu dan bapak-bapak, semoga kematian dan peristiwa ini menjadi iktibar bagi kita. Bahwasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Untuk itu perbaikanlah diri menuju kematian. Yang pertama, benarkan ibadahnya dan kerjakanlah ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah teman kita di kubur nanti untuk menemani kita sampai hari kiamat. Mohon maaf. Allah sumberna mari kok kecil orang bijak je minang kabau Bapak. Taraga je orang idui
di tingkek banduanya. Dulu rumah ke bawah dua Pak. Tingkek janjang tapi banduanya. Kan dua teraga jenyo. Teraga jurang nama meninggal. Kirimkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka syami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa fa'anha wa karim nuzulaha wal jannata mas'ala. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa fir lana warha wa li akhrina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana innana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sidang taziah yang dimuliakan Allah, demikianlah tausiah kematian yang disampaikan oleh Ustaz kita Ustaz Jabardi, dan acara lanjutnya yaitu penyerahan santunan dari KSK pada Al-Maidah. Bapak Ibu, bisikan dari tuan rumah, hidang yang tersedia yang telah terletak mohon dicicipi. Itu kami minta kepada bendara atau pengurus SK untuk menyerahkan santunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, berhubung penerawan kondisi kematian di luar daerah, jadi maka untuk penyerahan santunan diberikan oleh pembantu bendahara RT 02. Untuk Bu Ita silakan. Dan juga santunan dari RT 02. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian penyerahan santunan. Dan kita lanjut kepada kata-kata sambutan dari tuan rumah, Tuan Baik kepada Bapak. Ya, silakan yang mewakili. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau masih memberikan nikmatnya hingga saat ini kepada kita semua, dan juga kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita bisa terlepas dari zaman jahiliyah, walaupun saat ini masih ada jahiliyah yang lainnya. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ustadz yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk hadir di acara takziah kami. Yang kami hormati Bapak RW 06 atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak RT di RW 06 dan sekaligus bapak-bapak, ibu-ibu komplek Villa Indah 4 RW 6 yang sangat kami muliakan. Sebelumnya kami mengucapkan ribuan terima kasih karena bapak-bapak dan ibu-ibu telah menyempatkan hadir di acara takziah di rumah duka, di rumah kami, untuk memberikan dukungan baik secara moral maupun secara kepada kami. Dan selanjutnya kami memohon pintu ampunan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu selama nenek kami atau amak kami rohana yang berumur 90 tahun, jika saat di sini bersinggungan ada sempat bersilah lidah atau berkelakuan yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon ampunan dan mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Begitu juga kami telah dahulu memaafkan bapak-bapak dan ibu-ibu jika ada kesalahan-kesalahan. Terakhir, kami mohon doa dari bapak-bapak dan ibu-ibu untuk nenek kami, amak kami, mudah-mudahan beliau ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah rangkaian acara takziah kita pada malam ini. Ya, pembicara ditutup apabila ada kekurangan dan mohon maaf. Sesudahi Guru Irian, Guru Cendrawasih, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan